Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dulu sambil menunggu kehadiran dari Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita akan menjalankan aktivitas dengan lancar di sepanjang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya? Bagaimana kabar mas-mas sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, ini dari UNESA dan dari UNES semua bertemu lagi, bergabung lagi di dalam perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Sudah berkenalan? Sudah saling berkomunikasi di luar jam pelajaran? Belum ya? Jadi nanti mungkin bisa saling berkenalan, berkomunikasi untuk menambah kerjasama di antara mahasiswa di UNES maupun di UNESA, gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebelumnya ini suara saya masuk kan ya? Saya takut kalau nggak ada respon. Kalau nggak ada respon dari mahasiswa itu, saya rasa nggak terdengar atau bagaimana gitu. Nanti jadi minta tolong direspon gitu ya, agar saya tahu oh ini saya berjalan dengan baik. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita akan review dulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang aktivitas terintegrasi. Di situ kita ada diskusi dan ada tugas ya. Setelah saya melihat ternyata semuanya melakukan tugas dengan baik dan memang benar yang sudah dikerjakan, dijawab itu sudah mencakup dari keseluruhan gitu ya, ibaratnya materi yang kita sudah pelajari diterapkan di dalam tugasnya. Jadi memang pada intinya semua software yang di-develop itu semua terintegrasi gitu ya, dari semua komponen-komponennya, baik dari softwarenya, dari hardwarenya, kemudian brandware dan environment-nya itu juga bergabung menjadi satu, itu saling terintegrasi atau berhubungan. Jadi untuk mendevelop suatu program yang baik itu memang dia diperlukan komponen-komponen tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu software yang memang dapat dijalankan dengan maksimal. Seperti itu. Itu ya untuk kita review kemarin, dan untuk jawaban dari mas-mas sekalian sudah sangat baik sekali, sudah menerapkan materi yang sudah kita pelajari kemarin ke dalam tugas-tugasnya. Untuk hari ini kita akan masuk pada pemodelan rekayasa perangkat lunak. Ya, itu sebelumnya ada yang ditanyakan untuk tugas yang kemarin? Karena saya rasa itu kalian sudah sangat baik mengerjakannya. Mungkin ada yang mengganjal gitu, Bu. Ada yang perlu didiskusikan, Bu, gitu. Bisa silahkan. Teman-teman dari UNES, ini sudah 24 ya partisipan ya. Ada 24. Oh, selamat pagi Bapak Bambang, sudah bergabung. Mohon maaf, ini tadi dimulai. Ini tadi parkir di basement, sulit sekali Pandanaran. Oh, injin Bapak. Ini yang kedua ini lomba apa gitu? Si vaksin itu lomba, vaksinasi. Oh, vaksin, onjen Bapak, onjen. Saja, monggo, matur nuwun. Onjen, matur nuwun Bapak. Nggih. Ini teman-teman ada Bapak Bambang Suyono, itu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tuh ya. Kita nanti bisa nantinya mungkin kalau ada kerjasama, nah bisa menghubungi beliau gitu ya, Mas Mbak. Nggih, Bapak. Ini saya dengan mahasiswa. Nggih.
Itu kita lanjutkan ya untuk pembelajaran hari ini. Kita masuk pada pemodelan perangkat lunak. Nah, saya rasa itu untuk pemodelan perangkat lunak itu memang dasar dari mata kuliah ini ya. Apalagi Mas Mbak sekalian yang dulunya berangkat dari SMK itu sudah sangat familiar dengan rekayasa perangkat lunak, apalagi jika jurusan yang diambil terlebih dahulu itu jurusan di RPL. Ada yang jurusan RPL di sini? Dulu SMK-nya? Ya mungkin Iya, Bu. Oke, ya kalau sudah ada ini berarti udah expert ini ya di bidang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi pasti untuk membuat atau membangun suatu software itu sudah dengan cara-cara yang benar ya, langkah-langkahnya ya. Jadi tidak asal membangun sebuah software, tetapi kita perlu menganalisisnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja berarti kita nanti di sini sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ini kita materi ya saya menyampaikan materi di sini merupakan stimulus untuk kalian yang nantinya kalian bisa mengeksplor lebih lanjut lagi materi-materi yang ada di dalam Elena. Jadi kita nanti ini pertemuan secara sinkronus untuk saya memberikan stimulus, memotivasi kalian, memberikan tambah-tambahan materi, dan kita di sini berdiskusi yang nantinya kalian akan melanjutkan pada perkuliahan secara asinkronus di dalam Elena. Ya, bisa dicek nantinya di Elena, itu di situ sudah ada banyak materi ya. Ini nanti materi yang saya sampaikan di luar dari materi dari Roger dan satunya itu nanti itu sumber pendukung kalian untuk nantinya untuk pembuatan tugas akhir. Itu nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Fedi. Itu nggih. Jadi ini saya memberikan materi-materi pendukung untuk nantinya bisa dijadikan bekal kalian untuk apa namanya pengerjaan tugas akhir di mata kuliah ini. Tidak hanya di tugas akhir seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ini mata kuliah ini bisa kalian eksplor dan ini menjadi dasar dalam pembuatan kalian skripsi. Ya, di situ di bab 3-nya itu pasti menggunakan analisis dari rekayasa perangkat lunak ini. Ya, kalau Mas Mbak sekalian mengambil topik skripsi yaitu di apa namanya di bidang IT-nya gitu ya, di bidang IT-nya pengembangan software-nya atau apapun yang berhubungan dengan IT itu menggunakan dasar analisis di rekayasa perangkat lunak. Itu mungkin cukup ya pengantarnya ya. Jadi nanti setelah ini kalian langsung seperti biasa masuk ke Elena, di situ ada diskusi dan ada tugasnya. Bisa kalian tanyakan kalau jika belum jelas. Lalu ini saya share screen dulu untuk materi hari ini. Sudah tampak ya. Nah, sudah tampak Mas Mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini sedang loading. Nah, kita masuk di dalam model pemodelan perangkat lunak. Sebelumnya kita review kembali ya dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri berasal dari dua kata yaitu software dan engineering. Itu kita sudah umum ya. Jadi pada dasarnya itu perangkat lunak adalah shortcut pada suatu program. Jadi ada dua kunci di sini. Ada shortcut, ada sistem yang terdokumentasi. Itu gunanya di dalam perangkat lunak ini. Engineering atau rekayasa adalah penerapan teori, metode, dan alat bantu yang sesuai untuk mencari solusi terhadap masalah dengan pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Jadi pada intinya, sebelum kita membangun suatu software ya, suatu aplikasi itu kita harus menganalisis di situ. Di dalam analisis itu kita gunakan teori, metode, dan
alat bantu yang kita butuhkan untuk bagaimana kita bisa mendevelop suatu program. Jadi di situ kita kuncinya adalah ibaratnya kita membuat rancangan dulu sebelum kita mendevelop suatu program. Dan di sini nanti gunanya pemodelan perangkat lunak adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam membuat rekayasa perangkat lunak. Itu ya. Rekayasa perangkat itu ada suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi pada seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari mencakup hal-hal teknis hingga hal-hal manajerial proyek perangkat lunak. Ini seperti tadi ya, ini ibaratnya definisi secara teoritisnya ya. Ada dasarnya, memang seperti yang sudah saya sampaikan, kita melakukan suatu perancangan itu dengan urut-urutan yang bertahap-tahap. Jadi kita di sini saya akan ibaratnya memberikan pembelajaran bagi kalian. Jadi untuk membuat develop suatu program yang baik itu sebenarnya harusnya dan seharusnya memang tahap-tahapan harus dilakukan secara rutin. Bu, gimana Bu kalau saya ibaratnya buka startup terus kemudian asal membuat program, kan yang penting saya bisa coding Bu ya. Oke, tidak apa-apa, memang jadi software atau aplikasi yang kalian bikin itu akan pasti jadi karena memang kalian sudah expert di dalam pengkodingan gitu ya. Tetapi di sini untuk membuat startup itu berarti kita perlu hubungan yang baik dengan user, dengan konsumen, seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya memang harus menggunakan tahapan-tahapan yang benar. Jadi awal dari tahapan dalam membuat rekayasa perangkat lunak itu adalah tahap analisis kebutuhan. Dari situ kita akan melibatkan user, ya, konsumen kita. Itu siapa? Nah, di situ nanti akan menjadi awal bagaimana berkembangnya startup kalian. Kalian mendapat penilaian dari konsumen. Oh, saya puas di startup ini karena pelayanannya bagus. Membuatkan software sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, itu merupakan salah satu kunci ya untuk dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak. Sebelum membuat develop, kita harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam rekayasanya bagaimana. Nah, di sini tujuan dari RPL memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja secara optimal pada berbagai jenis platform, menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan yang rendah. Nah, di sini kita bagaimana merekayasa tanpa mengurangi performa, ya. Jadi kayak ibaratnya kita misal pemborong bangunan gitu ya. Kalau saya akan kurangin alat bahannya supaya mendapat untung yang banyak. Tidak di dalam kita sebagai engineer di informatik ya. Itu kita tidak bisa. Ya saya akan ngurangin lah ini menunya, codingnya supaya menghemat saya tenaga. Itu tidak bisa karena semua seperti yang kemarin kembali ke mata kuliah materi yang kemarin itu semua terintegrasi atau berhubungan. Jadi kita perlukan rekayasa perangkat lunak ini untuk menekan biaya-biaya tersebut. Jadi kita tidak menekan performa, tidak mengurangi kualitas, tapi kita akan menambah kualitas dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, di sini tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Komponennya, ya ini sebelum masuk ke pemodelannya, komponennya ini ada beberapa komponen yang pastinya kalian sudah sangat familiar ya. Software recruitment itu software tentang di sini sudah ada penjelasannya, mungkin nanti bisa kita pelajari lagi, tapi secara singkatnya software recruitment itu untuk menganalisis suatu kebutuhan. Software design itu untuk kita mendesain suatu program proses software quality untuk menekan kualitasnya bagaimana, tool dan metodenya itu, alat dan bahannya itu bagaimana untuk pembuatan software, terus memanajemen, kemudian mengkonfigurasi, kemudian kita perawatan,
kita lakukan testing. Nah, di sini pembangunannya. Jadi ini komponen-komponennya tidak bisa terlepas satu sama lain. Untuk penjelasannya mungkin tidak saya sampaikan ya, karena tadi secara singkatnya saya yakin Mas Mbak sekalian sudah memahami. Karakteristiknya jelas ya, banyak sekali karakteristik dari perangkat lunak. Di antaranya ada understandability, kemudian visibility, supportability, acceptability, kemudian sampai pada maintainability. Ini merupakan karakteristik. Untuk pengantarnya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam ragam model proses pengembangan perangkat lunak? Mas, Mbak? Open cam kan? Ya, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan tadi untuk pengantarnya? Sebelum masuk ke dalam perangkat lunak pemodelannya? Mungkin belum ya, karena ini memang hal-hal yang sudah kita pahami bersama-sama. Ini saya memberikan lagi untuk kita merefresh ya, kita mengingat kembali tentang dasar dari perangkat lunak. Nah, di sini ada 5 pengembangan model pengembangan. Tetapi ada satu lagi untuk nanti minggu depan kita akan mempelajari satu model yang secara spesifik yaitu agile. Ya, di sini kalau untuk 5 ini sudah familiar ya, Mas Mbak? Ada air terjun, prototype, RAD, spiral, 4GT. Sudah ya? Kita akan mempelajari lagi satu sampel ya. Kita akan mempelajari tentang model waterfall. Model waterfall ini dikeluarkan oleh Roger S. Parman, gitu ya. Ini yang sangat sangat banyak digunakan ya untuk para develop. Ini adalah model yang paling sederhana dan alirannya itu jelas gitu. Jadi urut-urutan dalam pengembangan suatu perangkat lunak itu sangat jelas di waterfall. Jadi seperti air terjun, dia mengalir dari atas ke bawah. Ya, itu maka dari itu dinamakan model waterfall. Ini di sini model waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Itu ya. Dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Ini urut-urutan dari namanya pengembangan suatu perangkat lunak dengan model waterfall. Besok mungkin saya akan tampilkan karya saya tentang pendevelopan suatu software untuk tes ya. Ini dulu saya berangkat dari tesis saya mengembangkan suatu aplikasi tes untuk membantu siswa-siswa untuk kesiapannya di dalam UNBK. Jadi dulu ya waktu saya mengerjakan tesis itu lagi booming-boomingnya UNBK gitu kan. Tetapi banyak yang belum familiar dengan evaluasi menggunakan software aplikasi. Dan dulunya kan manual ya. Nah, gitu. Kalau Mas Mbak, saya rasa udah sangat familiar di dalam bidang informatika ya, online kayak gitu ya. Udah mulai jangan-jangan kemarin mengalami wisuda online. Tidak ya? Belum, Bu. Belum. Jangan sampai ya. Jadi ini semester 4 ya. Ya, itu nyaris loh Mas Mbak, nyaris 1 tahun ya itu untuk udah masuk pada masa pandemi. Ini saya juga untuk yang Mas Mbak UNES itu juga belum ketemu secara tatap muka. Belum pernah. Kita ketemunya secara online ya Mas Mbak. Karena memang Mas Mbak dari UNES masuk, itu saya belum sempat mengajar, sudah di-cut oleh pandemi. Itu yang ya nanti ya kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa secepatnya bertemu secara tatap muka, secara langsung ya.
dengan Mas Mbak di UNESA juga mungkin ya nanti kita akan gathering nantinya. Itu yang ya kita akan agendakan lanjut ya. Kembali lagi di materi mungkin di sini untuk perancangan model waterfall. Salah satu model waterfall. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak, atau sharing? Atau sudah ada yang pernah menggunakan model waterfall ini? Mas Mbak? Mungkin bisa di open mic-nya. Belum, Bu. Belum ya. Oke. Jadi ini nanti mungkin saya di pertemuan kali ini akan menampilkan atau menjelaskannya di satu modul terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Mas Mbak sekalian bisa lebih mengeksplor kembali ya. Ini saya slide-nya nanti juga akan saya pasang di Elena untuk yang bahasa Indonesia-nya, tetapi untuk dua materi yang ada di Elena sudah sangat lengkap sebenarnya ya. Tetapi kita memang acuannya kita menggunakan dari luar, dari Roger S. Parman yang langsung itu khusus untuk waterfall. Ya beliau sangat expert di bidangnya. Dan di sini tahapannya ya. Mari kita masuk ke waterfall, mungkin waktunya juga kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi tadi ya urutannya, nah ini penjelasannya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan secara secara sederhananya, ini di sini analisisnya. Apa sih yang kita lakukan di analisis? Ya tadi kita melakukan pelayanan. Kita menentukan batasan-batasan mana saja yang software itu dapat digunakan. Kemudian tujuan sistemnya apa? Ditentukan melalui konsultasi dengan user. Nah ini tahapan awal penentu ya. Jadi ibarat Mas Mbak ingin membangun suatu rumah harus ke tukangnya kan. Mas Mbak harus konsultasi dengan tukangnya. Saya pengen nih rumah saya depannya halamannya luas. Saya kasih pagar seperti itu ya. Nah di situ gunanya kita melakukan pengembangan perangkat lunak yang di tahapan yang pertama yaitu melakukan analisis dan definisi persyaratan. Ini kita melakukan komunikasi dengan baik, menentukan tujuannya apa sih, keinginan usernya itu apa sih, terus bagaimana lihat ya. Di sini juga kita akan menentukan batasan-batasannya. Jadi jangan terlalu melebar. Jadi orang develop itu juga jangan melakukan improvisasi di luar kesepakatan dengan user ya. Jadi saya pengen tambah bunga-bunga di tamannya gitu kan. Tapi kita perlu melakukan komunikasi kembali dengan si usernya. Misal katakanlah membangun suatu sistem informasi ya di sekolah. Saya menambahkan fitur chat online, padahal di pihak sekolah kurang berkenan untuk fitur tersebut, sehingga ini diadakan suatu persetujuan. Jadi kita melakukan pengembangan itu harus ada batasan-batasannya yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian setelah kita melakukan analisis kebutuhan, kita melakukan perancangan sistem dan perangkat lunak. Bagian ini menentukan arsitekturnya, ya secara keseluruhan. Kita melakukan perancangan, melakukan desain, ya di situ nanti besok kita akan pelajari tentang UML, ya UML, kemudian DFD, ya itu nantinya yang akan menjadi patokan kalian sebelum melakukan implementasi di tahap yang ketiga. Implementasi dan pengujian unit di sini kita melakukan coding ya dari analisis kebutuhan, kemudian melakukan perancangan. Nah, kemudian ini kita melakukan codingnya, kemudian setelah codingnya selesai, kita lakukan pengujian. Nah, masuk ke tahap yang keempat yaitu integrasi dan pengujian sistem. Ini pengujian yang benar-benar real kita terapkan pada usernya. Sebelum kita terapkan, kita uji dulu. Ada uji di sini ada black box dan white box.
Itu kemudian yang paling sederhana. Kita bisa uji dulu itu aplikasi kita sebelum kita serahkan kepada si usernya. Kemudian yang terakhir adanya maintenance, yaitu pemeliharaan. Ini yang fasenya yang ini benar merupakan fase siklus yang paling lama. Karena sistem diinstal, dipakai, diperbaiki, mencakup koreksi diri, berbagai error, perbaikan, implementasi, unit system, dan pelayanan sistem. Ini merupakan tahapan-tahapan. Jadi gambarannya, kalau biasanya, Bu, saya biasanya langsung coding, Bu. Itu kita mungkin karena sudah mendapatkan materi ini, kita akan melakukan tahapan yang benar, urut-urutannya yang benar dari analisis, merancang, kemudian implementasi, pengujian, kemudian maintenance, itu merupakan suatu tahapan yang paling sederhana dari model waterfall. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mas, Mbak? Jadi kalau untuk saran ya, Bu, saya kalau mau pakai waterfall untuk skripsi saya bagaimana, Bu, nantinya? Ya, bagus, karena memang di sini ya, keuntungannya apa sih model waterfall itu? Simple, mudah diimplementasikan, mudah diatur, cocok untuk proyek kecil. Nah, ini untuk skripsi, untuk di unit misal katakan sekolah itu masih cocok untuk menggunakan waterfall. Kerugiannya apa? Tidak mengakomodir perubahan yang regimental. Jadi kebutuhannya tadi tidak bisa di-upgrade gitu kan, karena memang proyek kecil ya, sekali pakai, misal membuat aplikasi tes yang sekali buat, ya sudah, kita tidak bisa mengupdate lagi, karena memang dengan tidak ada siklus daur ulangnya gitu ya, jadi ada terjun sekali arah. Gitu. Resiko ketidakpastian tinggi, model yang buruk untuk proyek yang berorientasi objek, model yang buruk untuk proyek yang lama. Jadi ini tidak bisa diterapkan pada proyek yang besar. Jadi untuk suatu sistem yang besar ini jangan menggunakan yang waterfall, karena untuk sistem yang besar itu kita perlu adanya siklus yang daur ulang ya, yang berputar. Ya. Kita perlu adanya ibaratnya seperti tadi yang di sekolah itu kan berarti kita itu merupakan proyek yang besar ya. Untuk yang proyek yang kecil, misal aplikasi tes, aplikasi yang sederhana lah, ibaratnya itu yang bisa diterapkan. Tetapi untuk yang skala besar, itu yang perlu kita ibaratnya uji coba berkali, trial and error, itu tidak bisa menggunakan model dari waterfall. Nah, di sini, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk model pengembangan dari perangkat lunak yang waterfall, Mas Mbak? Belum ya. Jadi nantinya ini untuk model-model yang selanjutnya bisa kalian explore lebih lanjut setelah ini melalui pertemuan sinkronus ya. Ini waktu tinggal 5 menit. Mari kita lakukan untuk diskusi. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang ditanyakan, didiskusikan, kita bisa sharing di sini. Ini masuk ya, Elena saya ya? Masuk, Bu. Ya, di sini nanti ya kita. Masuk, Bu. Kalau ini nanti waktunya habis, kita bisa masuk pada diskusi yang ada di Elena. Di sini ada model pengembangan perangkat lunak. Ini nanti setelah membaca materi diskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Nanti Mas Mbak bisa memberikan argumen ya dari masing-masing bisa untuk kekurangan dan kelebihan masing-masing dari model. Dan ada tugasnya bisa kalian baca ya. Ini untuk membuat analisis suatu sistem ya. Di sini karena kita lagi di pandemi ya, jadi sistem yang bagaimana sih yang cocok ya, bukan hanya di kesehatan ya. Misal, saya mau sistem pesan makan Bu karena susah cari makan, atau saya buat sistem untuk penjualan atau order masker Bu. Nah ini bisa, banyak sistem yang bisa kita buat. Nanti mungkin bisa, ini agak lama ya tugasnya, ini ada durasinya 2 minggu, bisa kalian lebih explore kembali
berangkat dari tadi model analisis, kalian pilih salah satu model analisisnya, kemudian kalian tentukan. Ini kalian belum membuat ya, jadi masih merancang, masih dalam tahapan merancang. Ibaratnya sebelum kalian melakukan real, ini kalian dari tahapan kebutuhan apa aja sih, misal katakanlah saya ingin membuat sistem tentang makanan, order makanan gitu ya, karena susah cari makan, banyak yang tutup atau apa gitu kan. Analisis kebutuhannya apa sih? Kita list dulu analisis kebutuhannya, kemudian mendesainnya bagaimana, ibaratnya UML-nya gimana, usernya interaksi usernya dengan softwarenya bagaimana. Nah, ini nantinya akan kalian kembangkan di sini untuk tugas pertemuan kerja. Di sini ada yang ditanyakan untuk tugas diskusi, kemudian tugas untuk pertemuan ini. Belum ya? Jadi nanti kita bisa Saya ingin bertanya. Ya, Mbak Zaja ya. Gimana, Mbak? Untuk tugasnya itu berarti laporan atau gimana, Bu? Iya, laporan dari analisis. Jadi kan misal tadi saya sudah menerangkan tentang saya kan tadi sudah menerangkan tentang satu model ya, contoh model yaitu model model waterfall. Ya kan? Nah, itu tinggal Mbak Zada melakukan urutan-urutannya. Pertama, misal analisis kebutuhan. Ya, apa aja analisis kebutuhannya. Kemudian desainnya bagaimana gitu. Untuk nanti ini kan masih 2 minggu, atau nanti saya akan tambah lagi durasi 3 minggu lah ya. Itu besok, di minggu besok saya akan berikan contoh ya. Contoh untuk menganalisisnya bagaimana. Jadi saya akan masukkan satu contoh pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, ini yang nantinya akan bisa Mas Mbak sekalian jadikan acuan. Itu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin karena waktunya tinggal 1 menit ya, nanti kita lanjutkan di sinkronus. Jika ada diskusi, kita bisa masuk ke diskusi di WAG ya. Itu ya, Mas Mbak. Itu mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya.